Halo teman-teman, kembali lagi di TV channel untuk berbagi informasi dan edukasi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dunia sepak bola, yaitu Timnas Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen, khususnya para pecinta sepak bola. Karena sebentar lagi Timnas Indonesia akan menjalani laga penting, yaitu lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan akan melawan tim tuan rumah Australia pada tanggal 20 Maret mendatang dan akan menjamu Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret mendatang. Nah, kita ke pertandingan yang lebih dekat, yaitu Timnas Indonesia melawan Australia. Ini adalah laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh supporter Timnas Indonesia, karena sudah sekian bulan kita tidak melihat pertandingan ya Timnas Indonesia, karena memang tidak ada jadwal, dan jadwalnya baru ada di bulan Maret ini. Kita melihat bagaimana kekuatan daripada Timnas Indonesia yang terus-menerus memperbaiki diri. PSSI di bawah nahkoda Erick Thohir terus menunjukkan gebrakan dan memberi semacam aura segar terhadap Timnas Indonesia dengan mendatangkan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert yang berasal dari Belanda, beserta dengan banyak sekali asistennya yang juga berasal dari Belanda. Nah, pelatih dari Belanda ini diharapkan nantinya bisa bersinergi dengan para pemain Timnas Indonesia yang saat ini sebagian besar pemain inti Timnas Indonesia adalah pemain diaspora ataupun pemain keturunan dari Belanda. Teman-teman, kalau kita menganalisa bagaimana nanti kira-kira strategi dan formasi yang akan dijalankan oleh Patrick Kluivert, tentu muncul banyak sekali misteri ya, seperti apa skema permainan yang akan dijalankan. Nanti coba kita memberikan analisa kira-kira seperti apa strategi yang akan dijalankan oleh Patrick Kluivert ya. Kita tahu Patrick ini adalah pelatih baru bagi Timnas Indonesia, baru akan menjalani debutnya melawan Australia. Tentu Patrick harus mengukur diri seperti apa kemampuan dari Timnas Indonesia. Kita tahu Timnas saat ini juga terus-menerus mendatangkan pemain naturalisasi. Terbaru setidaknya ada 4 pemain yang belum menjalani debutnya dan kemungkinan akan melakoni debut ketika melawan Australia mendatang. Sebut saja di lini depan ada striker yang sudah lama kita damba-dambakan, Ole Roumanie. Kita sebagai pecinta Timnas Indonesia tentu menanti seperti apa kontribusi dari Ole, striker yang sangat dirindukan, karena sejauh ini kekurangan dari Timnas Indonesia salah satunya terletak pada striker ya. Striker kita tidak memiliki striker yang mumpuni yang menjadi juru gedor utama. Kehadiran Ole ini tentu nantinya diharapkan menjadi semacam predator bagi Timnas Indonesia untuk terus melesakkan gol-golnya ke gawang lawan. Nah, kemudian di lini tengah gelandang bertahan ada pemain baru, yaitu Joy Pelupesi. Pemain berdarah Ambon ini memang sangat dibutuhkan perannya, mengingat Timnas Indonesia
tidak memiliki gelandang bertahan yang murni sejauh ini. Kita tahu Tom Hai, ada Ivar, ada Marcelino, karakternya lebih menyerang. Sehingga patut kita tunggu nantinya peran daripada Joy ini apakah bisa menjawab tantangan kebutuhan dari skuad timnas Indonesia. Kemudian di sisi kiper, pemain baru yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia adalah Emil Audero. Namanya sudah lama disebut-sebut, dikaitkan dengan timnas Indonesia, namun baru sekarang bisa kesampaian membela timnas Indonesia. Tentu Emil tidak akan mudah untuk mendapatkan posisi inti di timnas Indonesia karena ada pesaing yang juga lebih lama memperkuat timnas Indonesia, yaitu namanya Martin Paes. Kita tahu penampilannya sejauh ini cukup dieluk-elukan dan dipuja oleh para penggemar timnas Indonesia karena mampu menjadi benteng yang kokoh bagi pertahanan timnas Indonesia. Kemudian di sisi kiri ada nama baru semacam Dean James ya, pemain yang juga sebetulnya punya karakteristik lebih menyerang, bisa juga ditempatkan sebagai winger kiri di timnas Indonesia, mengingat pemain di sektor bek kiri timnas kita cukup menumpuk ya. Kita tahu sebelumnya ada nama Kelvin Verdong yang juga perannya tidak tergantikan di timnas Indonesia, selalu menjadi pemain inti. Ada juga Zain Patinama yang juga kerap kali menjadi pemain pengganti di babak kedua. Pratama Arhan juga di era STY sering mendapatkan kesempatan untuk tampil. Ada juga nama Nathan yang posisi aslinya sebagai bek kiri, namun di era STY lebih dijadikan sebagai gelandang bertahan. Nah, saya pribadi cukup penasaran dengan Dean James ini, peran apa yang akan diberikan oleh Patrick kepadanya, mengingat di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia sangat banyak, sangat berlapis. Apakah nantinya bisa untuk lebih dimajukan sedikit sebagai winger kiri, sehingga nantinya di lini depan ini kehadiran Dean James yang juga sangat agresif dalam melakukan penyerangan bisa membantu untuk memberikan peluang akan hadirnya gol-gol pada timnas Indonesia. Nah, itu sedikit gambaran daripada pemain baru. Kemudian kalau kita bicara mengenai timnas Australia, saat ini tidak diperkuat oleh skuad terbaiknya karena memang ada beberapa pemain yang cedera. Saya kira ini kesempatan bagi timnas Indonesia untuk nantinya bisa memaksimalkan kekurangan dari timnas Australia. Sebut saja pemain yang tidak bisa membela timnas Australia adalah Harry Sutar. Ini adalah center back yang cukup kokoh, tingginya hampir 2 meter dan badannya sangat gempal, kerap kali menjadi penghalang bagi tim-tim lawan untuk bisa mencetak gol ke gawang Australia. Ketidakhadiran Harry Sutar ini tentu harus kita manfaatkan. Walau bagaimanapun pasti kekuatan bertahan timnas Australia pasti lebih berkurang dengan absennya pemain tersebut. Lalu ada juga pemain muda yang bermain di Serie A, Alessandro Circati, ya, yang juga harus absen karena mengalami cedera. Saya kira ini menjadi catatan oleh pelatih timnas Indonesia bagaimana nantinya harus memaksimalkan ketidakhadiran pemain-pemain kunci ini untuk bisa membuat serangan-serangan mematikan bagi timnas Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai strategi yang kemungkinan akan dijalankan oleh Patrick Kluivert, kita tahu Patrick adalah sosok pelatih yang senang dengan gaya permainan menyerang.
agresif, senang untuk memegang bola, dan kita tahu pelatih dari Belanda ini memang ciri khasnya para permainan di Belanda sendiri adalah menyerang atau seringkali kita dengar dengan nama total football. Sehingga nantinya tidak aneh bagi timnas Indonesia kalau Patrick Kluivert menerapkan strategi menyerang dan lebih menguasai pertandingan. Namun karena lawan kita adalah Australia, maka kita juga tidak bisa anggap remeh. Australia adalah langganan peserta Piala Dunia, raksasa di kekuatan sepak bola Asia. Bahkan kalau kita mengacu kepada pertandingan-pertandingan sebelumnya, di Indonesia, Australia mampu menahan timnas Indonesia, dan beberapa kali kita berjumpa juga sangat sulit untuk mengalahkan timnas Australia. Tentu kita berharap ini adalah momen yang penting untuk bisa membalikkan keadaan, untuk kita bisa mengalahkan Australia dan bisa nantinya merebut posisi runner up di klasemen. Kalau kita bicara mengenai formasi apa yang kira-kira dijalankan oleh Patrick Kluivert, sebetulnya pasti kalau kita berbicara gaya main menyerang, pasti formasi yang akan dijalankan adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1. Ini formasi yang cukup lumrah di sepak bola modern, apalagi bagi tim yang menerapkan gaya bermain menyerang. Namun kalau kita melihat mengenai skuad timnas Indonesia yang juga dihuni oleh banyak sekali back-back yang sangat tangguh, sangat berpengalaman, baik di level Eropa maupun di Liga Indonesia, saya kira sebetulnya tidak salah juga kalau nantinya Patrick menerapkan formasi 3-4-3 yang juga identik dengan formasi yang seringkali digunakan oleh pelatih yang lalu, yaitu Sinteyong. Kita tahu back kita sangat banyak, ada Jai Itzes, ada Mads Hilgers yang bermain di klub papan atas liga di Eropa. Ada juga Kevin Dix yang seringkali juga bermain sebagai center back, walaupun posisi aslinya adalah back kanan ya, tapi juga bisa dimainkan di center back. Ada juga Jordi Amat yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa, pemain senior, pemain berpengalaman yang juga bisa menjadi opsi di center back kalau misalnya kita menggunakan 3 center back seperti selama ini yang digunakan oleh Sinteyong. Tapi kita jangan juga lupakan pemain muda kita, pemain asli yang bermain di Liga Indonesia, yaitu Rizky Ridho. Performanya sangat stabil dan seringkali menjadi pemain yang sangat berjasa bagi timnas Indonesia di sektor pertahanan. Nah, namun sekali lagi karena Patrick Kluivert ini nampaknya akan menerapkan gaya bermain menyerang, saya menduga Patrick akan menggunakan formasi 4-2-3-1 atau yang bisa juga bertransformasi menjadi formasi 4-3-3 dengan pemain-pemain yang sudah mempunyai jam terbang di timnas Indonesia. Coba kita sebutkan saja pemain prediksi yang akan diturunkan nantinya oleh Patrick Kluivert. Kalau Patrick menggunakan formasi 4-3-3, maka saya kira untuk posisi kiper untuk sementara ini pasti masih kemungkinan akan diperankan oleh Martin Paes. Selama Martin tidak mengalami cedera, sepertinya Martin akan menjadi pilihan utama. Karena kalau kita bicara Emil Audero, dia pemain yang masih baru, kualitasnya tentu tidak kita ragukan. Emil bermain di banyak sekali klub papan atas di Serie A, walaupun saat ini sedang dipinjamkan ke klub Serie B ya.
Saya kira Emil masih butuh waktu untuk beradaptasi, sehingga untuk sementara Martin Paes adalah pilihan yang sangat ideal untuk sektor kiper. Kemudian di dua back tengah, duet Jai Itzes, El Capitano, dan Mads Hilgers sepertinya masih sulit untuk digantikan oleh pemain yang lain. Di sisi kiri ada juga nama Kelvin Verdonk yang juga perannya tidak tergantikan di timnas Indonesia. Di sektor bek kanan, Kevin Dix akan menempati posisi itu selama kondisinya fit, tidak ada masalah dengan kebugaran, maka Kevin Dix sepertinya juga sulit untuk digantikan di posisi bek kanan timnas Indonesia. Duet pemain tengah, gelandang bertahan, saya kira jatuh kepada pemain baru yang baru dinaturalisasi, yaitu Joy Pelupesi. Perannya sangat sentral untuk bisa memutus serangan dari tim lawan, sehingga pertahanan kita juga semakin kokoh. Lalu untuk tandemnya ada Tom Hai, yang nantinya mungkin lebih bertugas untuk mengatur ritme permainan, untuk mengatur ritme penyerangan timnas Indonesia. Disokong juga second striker, ada Marcelino Ferdinand, saya kira sebagai penyerang tengah juga sangat bisa diandalkan. Marcelino sejauh ini menjadi pemain yang kerap kali memecah kebuntuan bagi timnas Indonesia. Kemudian untuk sektor sayap kanan, saya memprediksi nama Eliano Riders, yang juga pemain yang belum banyak sebetulnya caps-nya di timnas Indonesia, tetapi saya kira Eliano cukup layak untuk menempati posisi itu, karena Eliano juga sering bermain walaupun sebagai pemain cadangan, tapi sering dimainkan di klubnya, yaitu PEC Zwolle di Eredivisie. Kalau misalnya di sisi kanan ini ada nama Egy Maulana Fikri yang sebelumnya cedera, tentu tidak bisa dimainkan, tapi seandainya Egy bisa dimainkan, saya merasa Egy juga layak untuk menempati posisi sayap kanan ini. Kemudian di sektor sayap kiri, kemungkinan ya kalau misalnya Patrick mau beruji coba, mau mendorong lebih ke depan Dean James untuk dimainkan lebih ke depan, karena sektor back sayap kiri sudah terisi oleh Kelvin, maka ini cukup menarik. Dean James bisa didorong ke depan sebagai winger kiri, nantinya lebih berfokus dalam melakukan penyerangan, bisa lebih agresif untuk bisa memberikan juga umpan-umpan matang kepada striker timnas Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya Dean James tidak diturunkan, kemungkinan yang akan dimainkan adalah Rafael Strijk, ya, yang juga selama ini juga menjadi pemain inti bagi timnas Indonesia. Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara mengenai sosok striker, maka tidak lain dan tidak bukan adalah Ole Rummenigge, yang juga cukup dinanti dan dirindukan kehadirannya di timnas Indonesia, karena selama ini Indonesia tidak memiliki penyerang murni yang cukup bisa diandalkan. Kehadiran Ole sebagai striker saya kira harus bisa dimaksimalkan, sehingga peran penting dan peran strategis striker sebagai juru gedor timnas Indonesia bisa membuahkan hasil yang manis. Teman-teman, tentu kita berdoa semoga timnas Indonesia mengalami atau bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan kelancaran selama berada di Australia, dan kita berharap skor untuk timnas Indonesia bisa meraih kemenangan, entah itu 1-0 ataupun 2-1.
Yang penting kemenangan, sehingga semakin memperlebar jalan kita untuk bisa menuju Piala Dunia 2026. Namun setidaknya kalau kita tidak bisa memenangkan pertandingan, poin 1 masih cukup bagus, sehingga kita tidak pulang dengan tangan hampa, dan nanti di laga kedua juga bisa bermain maksimal untuk meraih poin penuh bersama melawan timnas Bahrain. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Saya mohon izin untuk undur diri. Terima kasih telah menyimak dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.